Tuh. Halo Sobat FIP, selamat datang di Podcast Ormawa. Nah, perkenalkan nama saya Rizda Buana selaku moderator Podcast Ormawa pada malam hari ini. Nah, di sini saya tidak sendiri nih. Saat ini saya ditemani oleh pembicara yang keren banget dan juga kece. Halo Mas Miko, selamat datang di Podcast Ormawa. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat? Halo teman-teman. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, semoga selalu diberikan kesehatan ya nih Kak, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, oke langsung saja nih Kak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, perkenalan dulu nih. Sebenarnya siapa sih Kak Miko itu? Kok keren banget dan juga biar para maba juga lebih tahu nih siapa itu Kak Miko. Silahkan Kak Miko mungkin bisa mulai dari nama panjang, panggilan, asal prodi, semester juga boleh juga. Jangan lupa asal ormawa dan juga jabatannya gitu lah. Oh, Monggo. iya, iya. Oke, terima kasih Mbak Rizda ya. Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, pokoknya selamat aja. Perkenalkan, aku Jatmiko Utomo, biasanya dipanggil Jatmiko boleh, Miko boleh, terserah di apa. Yang penting jangan sayang, soalnya udah ada yang punya, mohon maaf. Jadi aku angkatan 18 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tuh, terus asal Ormawa UKMF Musikcamp dan alhamdulillahnya masih diberikan kesempatan buat belajar menjadi ketua seperti itu. Mungkin itu aja. Apa ada tambahan lagi? Oke, Mas Miko, makasih ya. Nah, itu tadi juga perkenalan dari Kak Miko ya. Nah, kalau mau kepoin lagi bagusnya stalk gimana nih Kak? IG mungkin bisa di-spill loh. Oh iya, IG-nya nanti cari aja Cetong, nanti keluar pasti. Oke. Nah, lanjut ya Kak. Nah, terus gini Kak, kita ini kan sekarang lagi PPKM level 4 diperpanjang nih. Nah, itu selama itu Kak Miko ngapain aja nih? Apalagi juga ini bebarengan sama liburan semester bagi yang angkatan kan ya. Nah, bisa pas banget gitu. Nah, boleh nih diceritain kegiatan Kak Miko ngapain aja selama PPKM? Jadi PPKM ya, ini kan udah diperpanjang nih. Sebelumnya kan tanggal 3 sampai tanggal 20 ya kalau nggak salah. Nah itu kebetulan dan ya alhamdulillahnya mendapat sedikit, apa ya, kayak sedikit berkah lah untuk di rumah aja. Soalnya waktu itu sakit juga kan, waktu itu sakit dan kebetulan sama juga mungkin seperti kebanyakan orang ada gejala-gejala gitu, tapi alhamdulillahnya sekarang udah sembuh gitu kan. Untuk yang dilewatin selama PPKM ya karena sekarang teman-teman angkatan 18 juga lagi nyiapin buat bukan nyiapin lagi ding udah melaksanakan PK sama KKN kan. Jadi di awal-awal tuh nyiapin buat ngerancang nanti KKN-nya gimana, nanti PK-nya gimana, mungkin dengan nyusun matriks dan rapat sini, survei ke sana ke sini kayak gitu-gitu aja sih. Tapi overall lancar-lancar aja alhamdulillah. Soalnya di Jepara sendiri juga uh, masih aman gitulah. Walaupun ya ramai juga kasusnya tapi orang-orangnya alhamdulillah masih bisa di-handle gitulah. Oke Kak. Nah tadi itu juga merupakan kegiatan-kegiatan Kak Miko ya selama PPKM. Nah Kak Miko ini juga notabene seorang mahasiswa yang produktif nih Kak. Lagi lagi PKKMPK. Nah ini ya Kak. Kalau ngomongin tentang mahasiswa, nah menurut Kak Miko itu mahasiswa itu apa sih Kak? Waduh, mahasiswa tuh menurut aku ya dari siswa akan menjadi seseorang gitu. Jadi udah nggak siswa lagi, pokoknya mahasiswa gitu. Nggak sih. Intinya adalah mahasiswa adalah seseorang yang harusnya dia udah bisa berpikir secara rasional, secara logis dan intinya adalah bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan bisa mentransfer ilmu tersebut kepada masyarakat luas, pokoknya seperti itu dan juga bisa bermanfaat lah bagi semuanya gitu kan karena yang namanya mahasiswa adalah agen perubahan asik. Oke Kak, perubahan gitu ya Kak. Nah aku setuju sih ini sama tadi pendapatannya Kak Miko. Nah terus nih Kak, mahasiswa kan tentunya juga punya peran ya Kak ya. Nah emangnya peran mahasiswa itu menurut Kakak apa sih? Ya itu tadi yang pertama
sebagai agen perubahan ya. Dan biasanya kita kalau teman-teman nantinya di PKKMB pasti bakal sering bilang ada 3 peran mahasiswa gitu kan. Sebagai mahasiswa tuh ada sebagai agen perubahan, terus social control, sama iron stock gitu kan. Pokoknya 3 itu tuh sebenarnya udah mencakup semuanya bagaimana kita menjadi mahasiswa sebenarnya gitu kan. Jadi bukan hanya kita belajar secara akademis atau non akademis dan mungkin kita belajar di kampus, baca buku dan sebagainya. Justru kita sebagai mahasiswa adalah bagaimana cara kita untuk terjun ke masyarakat, terus bagaimana cara kita untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat dan bisa membawa sebuah perubahan gitu dari mulai yang terkecil lah, jangan yang langsung gede-gede dulu. Pokoknya nyicil dari tipis-tipis, habis itu baru bisa luar biasa gitu aja. Oke, Kak. Nah, iya sih. Nah, gimana pun juga jadi mahasiswa itu juga juga harus sadar peran nih ya, Kak. Nah, peran-peran ini juga harus dibarengi yang namanya action. Nah, menurut Kak Miko, action apa aja yang kiranya bisa dilakuin mahasiswa nih, Kak? Mungkin juga Kak Miko dulu pernah ikutin kegiatan apa gitu, Kak? Hmm, bisa dimulai dari ini sih. Jadi teman-teman mungkin kalau nantinya udah jadi mahasiswa, jadi bukan hanya kalian berangkat kuliah, terus pulang, berangkat kuliah lagi, pulang karena sekarang juga online juga ya. Jadi kalian mungkin kuliah, ngerjain tugas, tidur. Pokoknya isi hari-hari kalian itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Kalau dulu zamannya ya. Kalau dulu masih kuliah offline itu kan teman-teman mungkin ke kampus terus masuk kelas, belajar, habis itu pulang. Nah, itu alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih bermanfaatnya ketika teman-teman itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Mungkin teman-teman bisa mengikuti kepanitiaan, terus mengikuti himpunan di jurusan teman-teman, terus mengikuti UKM atau apapun yang teman-teman tuh senang aja gitu dan bisa berkembang di situ karena dimanapun tempatnya adalah proses untuk belajar. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba. Pokoknya jangan takut untuk gagal gitu. Intinya gitu aja sih. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Oke, jangan takut untuk gagal, juga jangan takut untuk mencoba nih. Wah, setuju banget nih. Nah, selain itu juga, anu sih ya, Kak, jadi mahasiswa itu kita harusnya juga aware nih juga sama lingkungan sekitar, ada masalah apa, kondisinya gimana, dan juga kira-kira kita dapat berperan apa, baik supporting maupun gimana kita cari solusi. Nah, pokoknya kerja nyata istilahnya gitu ya, Kak. Nah, selanjutnya nih, Kak, seperti yang kita tahu nih ya, kalau Kak Miko ini dari UKMF Musik Camp. Bener kan ya, Kak? Betul sekali. Nah, nah, yang aku tahu nih, Kak, Camp itu singkatan dari Cah Musik Ilmu Pendidikan. Nah, jujur sih ini menurut aku kepanjangannya keren banget. Kayak Cah Musik gitu, keren kali. Nah, dari situ Kak Miko ini berarti juga anak organisasi juga nih. Nah, menurut Kak Miko, urgensi mahasiswa dalam mengikuti organisasi itu apa, Kak? Apa sih pentingnya gitu, Kak? Penting banget, penting banget. Jadi ini cerita aja. Jadi aku dulu mulai ikut organisasi tuh sebenarnya dari SMP. Ya SMP tuh ikut OSIS. Ya kalian tahu sendirilah OSIS SMP itu kan kayak ya masih belum yang benar-benar kayak ngerasain kerja berat gitu kan. Jadi mulai SMA ikut kegiatan-kegiatan, kemudian masuk ke kuliah. Sebenarnya di kuliah tuh udah pengen off gitu kan, kayak udah capek. Terus waktu SMA juga ngerasain banyak hal gitu kan, terus rasanya itu kayak capek lah gitu. Terus pada akhirnya karena emang nggak tahu ya kayak panggilan jiwa aja mungkin ya, terus akhirnya juga masuk lagi ke organisasi, ikut hima, ikut UKM gitu kan. Teman-teman ini sih kalau kalian itu, jadi ini bukan kayak semacam ayo ikut organisasi gitu, enggak ya. Jadi mungkin memberikan insight baru buat teman-teman khususnya yang mahasiswa baru gitu ya. Eh, Ikut aja gitu. Mungkin kalau misalkan kalian nggak bisa ikut suatu himpunan atau BEM atau apa, pokoknya kalian coba aja kayak ikut sebuah kepanitiaan atau event gitu kan. Dan dari situ tuh kalian bisa belajar kayak kerjasama, kemudian bagaimana rasanya mumet mumet tahu ya, pusing pusing bareng gitu sama teman-teman, terus pokoknya ngerasain
dinamika-dinamika dalam berorganisasi itu seru banget. Jadi mungkin nanti kalian bisa cinlok sama temen seangkatan atau temen sedivisi atau sesi mungkin di situ. Terus juga apa namanya, kayak kalau di organisasi itu kan kalau di nantinya di dunia kerja itu kan yang dibutuhin bukan hanya hard skill kita ya. Jadi yang dibutuhin itu soft skill. Nah, soft skill itu bisa dimulai ketika kalian mengikuti organisasi. Jadi mungkin public speaking, terus cara kalian itu memanage waktu, cara kalian menghargai waktu, kemudian cara kalian bisa menghargai orang lain itu bisa dimulai dari sana. Pokoknya kalian coba aja lah, nggak apa, jangan takut gitu aja. Oke, tadi ada kayak bumbu-bumbu panggilan jiwa juga ya Kak, kayak udah terbiasa terus nanti pengen lagi gitu, walaupun sebenarnya Betul. kayak udah rasa capek gitu, tapi pengen lagi Iya, gitu. males gitu sebenarnya. Sebenarnya kayak udah males terus. Tapi ya gimana gitu kalau misalnya nggak ada kegiatan juga ngapain gitu kan? Ya, nah mantap nih ya. Karena ternyata juga banyak nih pentingnya itu apa aja. Jadi yang mengikuti organisasi itu worth it gitu dalam menjalani juga sebagai menjalani karir dari sebagai mahasiswa gitu. Nah, apalagi ormawa keren kayak UKMF Musikem nih. Nah, tapi aku masih penasaran nih Kak, di camp itu kira-kira ada apa aja sih Kak? Mungkin kayak yang mau dibawa UKMF Musik Camp itu apa? Ya semacam kayak visi misi gitu. Apa ya visi misinya? Nah, intinya aja pokoknya. Jadi kalau di UKMF Musikam itu kan nantinya teman-teman di sana bakalan belajar yang berkaitan sama musik, terus kalian bisa event atau bisa belajar organisasi. Jadi sedikit pengetahuan ya buat teman-teman di sini. Jadi di UKMF Musikam itu ada 3 divisi. Yang pertama itu ada divisi organisasi, kemudian ada divisi CEO sama divisi produksi. Nah, divisi organisasi itu yang pokoknya mereka punya organisasinya lah, SDM, terus ngurusin internalnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau di CEO itu basicnya dia memanajemen untuk event-eventnya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu ada event-event kayak musik gitu kan, nah itu yang pokoknya itu adalah teman-teman sih mulai dari mencarikan panggung, terus kita join sebagai volunteer dan sebagainya itu dari teman-teman CEO. Kemudian kalau di produksi itu kita basicnya pengembangan minat dan bakat teman-teman di bidang musik. Jadi di sana ada latihan gitar, bass, drum, vokal dan lain sebagainya. Pokoknya yang mengembangkan apa ya, kayak teman-teman pengen belajar musik bisa. Jadi pengen belajar event juga bisa, pengen belajar organisasi juga bisa. Terus pokoknya di UKM Musik Camp itu prasmanan gitu lah. Kalian datang pengen belajar, kita ajarin. Kalau misalnya kita sama-sama nggak bisa ya kita belajar bareng. Itu aja. Seru pokoknya. Kayak emangnya kayak seru sih Kak. Dari mungkin dari produksi juga nanti juga ngatur juga ya gimana anunya panggung atau nganunya kayak show-nya gitu gimana ya Kak. Nah, itu kalau selama ini nih Kak, ada proker atau kegiatan gitu nggak yang dilakuin Kak? Contohnya gitu. Selama pandemi ini atau sebelum? Sebelum juga nggak apa-apa, pandemi juga nggak apa-apa Kak. Nah, oke. Okay. Kalau sebelum tuh biasanya kita ada ini sih. Kalau teman-teman pernah main nongkrong di kafe itu kita ada salah satu program kerja dari divisi CEO itu adalah reguleran. Nah, reguleran ini kita main musik gitu. Nanti apa namanya formatnya bisa band, bisa akustik. Jadi kita ngisi 1 jam 2 jam gitu di kafe nemenin teman-teman yang nongkrong gitu kan. Terus kalau dari produksi itu ada nih yaitu coaching klinik. Nah, coaching klinik itu nanti teman-teman yang pengen belajar di bidang musik mulai dari alat musik gitar, bass, drum, vokal dan sebagainya nanti ada coach-coachnya yang siap melatih kalian. Jadi kalau misalkan kalian tuh nggak bisa gitar atau misalkan pengen belajar gitar dari nol bisa-bisa aja. Jadi nanti diajari dari mulai dari pengetahuan terhadap gitarnya itu, terus bagaimana cara memainkan dasar-dasarnya, kemudian lanjutannya, terus bagaimana menjadi seorang yang sedikit handal atau profesional gitu. Itu sih. Kalau dari teman-teman divisi organisasi itu ya seperti teman-teman PSDM gitu kan, ada
PLN PDM, ada makrabnya, ada penerimaan anggota barunya, ada upgrading dan lain sebagainya gitu. Oke. Kayaknya kemarin juga pas masa-masa PKKMB, aku kan angkatan 2020 ya Kak. Kayaknya aku pernah kayak lihat live streaming di YouTube gitu. Mungkin pernah nggak sih? Oh, pernah. Jadi Iya dulu kan? waktu PKKMB 2020 tuh Camp itu diminta tolong buat ngisi gitu kan, ngisi salah satu kontennya gitu kan. Jadi ada, kalau nggak salah tuh siapa ya, Lupe ya. Si Lupe sama si Audrey gitu nyanyi berdua gitu. Nah, itu dari teman-teman UKM Musik Camp. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lihat tayangan video-videonya, langsung aja kepoin di akun YouTube-nya UKM Musik Camp. Cari aja nanti keluar pasti gitu. Nah, Sama ada cover-cover musik juga gitu kan dari teman-teman UKM. oke. Ternyata juga ada channel YouTube-nya ya Kak. Mungkin nanti para maba juga bisa cari, terus nanti juga sobat-sobat FIP juga bisa cari. Nah, nah ini ternyata keren banget sih UKM ini. Aku jadi bertanya-tanya nih, kenapa kemarin aku nggak daftar ya? Ayo Nah, kemana Pak? mungkin nggak pede sama musik-musiknya gitu Kak. Oh, Kayak enggak keren apa-apa. banget. Kita enggak butuh PD. Pokoknya kita harus malu-maluin gitu. Enggak, maksudnya malu-maluin itu kita harus all out, totalitas, tanpa batas gitu. Waduh, oke, mantap nih. Nah, ini ya daripada nyesel nih kayak aku nggak ikut UKM FKM, nah nggak daftar nih aku. Ini nyesel sih sebenarnya. Nah, jadi ayo para maba nih, maba FIP besok harus banget daftar UKM F Musikcam. Nah, soalnya keren banget nih dan juga berbenefit nih buat pengembangan bakat teman-teman semua. Gak cuma bakat juga, tapi juga bagaimana memanage show gitu ya, Kak. Ya kan, Kak, itu? Betul. Oke. Nah, betul nih. Nah, oke deh. Udah nggak kerasa nih ya, Kak. Ini kita udah ngobrol beberapa menit nih, Kak. Nah, sebelum ditutup nih, boleh nih Kak Miko memberikan closing statement buat podcaster Mahwa nih. Aduh, apa ya closing statement buat teman-teman nih? Eh, apa ya? Pokoknya kalian resume aja deh dari podcast ini gitu, nanti dilihat sendiri. Intinya adalah ketika teman-teman sudah memasuki dunia perkuliahan atau selevel lebih naik daripada level sebelumnya, itu kalian harus siap untuk menghadapi kejutan-kejutan yang akan datang di kemudian hari. Karena pada dasarnya manusia itu semakin lama itu semakin berat beban hidupnya, ya nggak sih? Kalau aku juga udah ngerasain gitu kan, semakin kesini semakin berat tantangannya gitu. Ada aja yang dikerjain gitu. Pokoknya teman-teman nih buat mahasiswa baru atau buat teman-teman mahasiswa yang lain, pokoknya tetap semangat. Apapun yang dikerjakan itu yang emang harus diselesaikan gitu. Jadi ketika kalian mumet, ketika kalian pusing, capek, jenuh, sambat aja, nggak apa-apa gitu kan. Terus istirahat, jangan lupa. Terus coba deh uraikan satu persatu apa yang ada di pikiran kalian. Jangan sampai itu akan membebani kalian di kemudian hari. Pokoknya ketika memang ada satu kerjaan, ada satu tugas, itu langsung aja selesaiin, jangan mengulur-ulur waktu besok lagi gitu kan. Pokoknya jangan pernah takut gagal, jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah takut untuk berbuat kesalahan karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang belum kita coba. Oke, mantap. Terima kasih Kak Miko, closing statement-nya keren banget sih. Juga memang kenyataan gitu. Jadi bisa buat motivasi kita dan juga kayak pegangan gitu ya. Nah, terima kasih Kak Miko yang sudah memberikan closing statement dan terima kasih juga buat uh, udah menyempatkan buat ngobrol-ngobrol bareng nih di podcast Mahwa. Nah, pokoknya terima kasih banget dan juga buat Sobat FIP terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast Mahwa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.